Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yanbaghi li jalalillah wa wajhil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim wa kammil bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. As-sani an Abi Sirwa'ah Uqbah bin al-Haris radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi wa fazi'a an-nasu min sur'atihi fa kharaja 'alaihim fara'a annahum qad a'jabu min sur'atihi qala zakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. At-tibru qita'u zahabin aw fiddah. Hadis yang kedua dari bab bersegera melakukan berbagai kebaikan serta suruhan untuk kita menghadapkan diri kepada kebaikan dengan sepenuh hati dan kesungguh-sungguhan tanpa ada keraguan-raguan. Hadis yang kedua ini bersumber dari Abi Sirwa'ah, yaitu beliau sahabat yang bernama Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Beliau berkata, menceritakan bahwa beliau dulu pernah ikut salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat asar di Masjid Nabawi di Madinah. Setelah Nabi salam, kemudian beliau bergegas bangkit. Setelah salam bergegas bangkit. Dan kemudian beliau melangkah melewati saf-saf yang ada di belakang itu. Kemana beliau pergi? Menuju ke salah satu di antara bilik istri beliau. Orang-orang yang di masjid itu terkejut karena melihat Rasulullah bergegas. Begitu salam bergegas pulang menuju salah satu di antara bilik istri beliau. Setelah itu beliau keluar dari rumah atau dari bilik itu dan menemui jamaah di masjid. Beliau memperhatikan kalau mereka terheran-heran karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya secepat itu dan bergegas pulang ke rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para jamaah yang masih ada di masjid waktu itu, menjelaskan kenapa beliau melakukan seperti apa yang mereka lihat. Jadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku teringat
ada sebahagian di antara tibir. Tibir itu emas ataupun perak. Tidak disebutkan di sini yang mana di antara keduanya itu. Ada yang menduga itu emas. Bahwa ada emas di tempat kami atau di rumah kami dan aku tidak ingin ya pikiranku dipenjarakan oleh emas ini. Lalu aku perintahkan seseorang untuk segera menyerahkan kepada yang berhak, membagikannya kepada yang berhak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Bukhari. Di situ redaksinya menyebutkan di rumah kata Rasulullah SAW kebetulan ada emas yang merupakan itu zakat orang yang mesti disampaikan kepada yang berhak. Belum sempat diserahkan, maka aku tidak ingin emas itu berada di rumah melewati malam ini. Begitu yang diriwayatkan dalam kitab Imam Bukhari rahimahullah taala. Jamaah subhanallah, inilah salah satu hadis yang menggambarkan betapa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk segera melakukan kebaikan ataupun tugas yang menjadi kewajiban kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan yang tujuannya untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Keselamatan di dunia dan akhirat. Jangan sampai menunda-nunda kebaikan itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh kita semua, di mana diceritakan oleh Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu bahwa Nabi kelihatannya agak terganggu salat beliau, pikiran beliau di waktu salat, karena teringat kalau ada suatu amanah yang harus segera diserahkan kepada yang berhak, yaitu berupa zakat. Karena memang zakat itu dikumpulkan di tempat Rasulullah SAW kemudian untuk dibagikan kepada yang berhak. Nah, kebetulan hari itu ada yang belum sempat terbagikan. Terbawa ingatan itu ke dalam sholat. Ini artinya bahwa kalau kita di dalam sholat, pikiran kebetulan diganggu oleh sesuatu hal, itu tidak sampai membatalkan sholat. Dan ini juga menjelaskan kalau Rasulullah SAW itu seperti kita juga bisa mengalami lupa. Jadi beliau kan dalam hal ini kada ingat kalau ada masih yang harus diserahkan. Nah, lalu beliau bergegas begitu salam langsung beliau berdiri. Tidak seperti biasanya. Kebiasaan Rasulullah SAW itu setelah sholat tidak langsung berdiri, tidak langsung pulang, tetapi berzikir dulu, ya berdoa. Jadi itulah memang yang semestinya kita lakukan di dalam kita mengerjakan sholat, termasuk dalam sholat berjamaah. Setelah kita sholat kita berzikir dulu. Bahkan di dalam beberapa riwayat itu menunjukkan bahwa jamaah tidak beranjak dari tempatnya kalau imamnya tidak beranjak dari tempatnya. Nah, itu yang di masa Rasulullah SAW terjadi. Nah, ini di luar kebiasaan yang terjadi, makanya jamaah kaget dan heran. Kenapa secepat itu Rasulullah bangkit dari tempat duduk begitu salam kemudian menuju ke rumah. Jadi jamaah semoga ternyata ada alasan yang disarankan Rasulullah kenapa beliau bergegas itu. Nah, inilah yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam judul
bab ini di sini beliau menyebutkan bahwa terhadap kebaikan berupa ibadah atau amal soleh hendaknya kita memusatkan perhatian sepenuhnya, ya, dengan penuh kesungguh-sungguhan kepada kebaikan ataupun amal soleh itu. Nah, Rasulullah tidak ingin ibadah beliau terganggu oleh sebab ada urusan apa ini? Urusan hak orang lain yang belum tertunaikan. Ini akan bisa mengganggu pikiran, dan pikiran ini akan bisa mengganggu ibadah seperti sholat tadi ini. Nah, beliau tidak ingin urusan menyerahkan zakat ini kepada yang berhak berlarut-larut sampai malam hari. Ya, berlarut sampai malam hari, maksudnya artinya sampai besok hari. Karena nanti akan jadi pikiran lagi waktu maghrib, sholat kan, waktu isya, sholat itu akan menjadi bawaan pikiran lagi. Maka hendaknya ibadah itu harus menciptakan kondisi jaranglah yang baik untuk kita fokus tawajuh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakanlah jangan ada urusan-urusan yang dapat mengganggu hal itu. Jadi kalaupun ada, segeralah kita selesaikan sehingga ibadah berikutnya tidak akan diganggu oleh pikiran-pikiran urusan tersebut. Ini adalah Rasulullah SAW, karena memang dari riwayat itulah Imam Nawawi berikan kesimpulan supaya pertama segera kebaikan itu dilakukan, yang kedua kebaikan dilakukan itu betul-betul tawajuh hati kita hadapkan hati kita, fokus ya hati kita itu kepada ibadah yang kita tekuni di saat itu. Nah, dengan penuh kesungguhan tanpa ada keraguan-raguan. Dan itulah orang cerdas, orang yang berakal sesungguhnya yang disebutkan dalam hadis terdahulu, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi kalau orang beramal sungguh-sungguh untuk persiapan dirinya setelah kematian, itu orang cerdas. Artinya apa? Dia mempunyai perhatian yang serius terhadap amalnya. Keseriusan itu ditunjukkan dengan cara fokus itu tadi, ya. Jadi pikiran dan hati ditujukan kepada amal. Maka amal akhirat yang sekolah haruslah diutamakan dari segala-gala amal atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jangan sampai malah justru pekerjaan-pekerjaan dunia kita itu malah mengganggu pikiran-pikiran kita beribadah kepada Allah. Yang diprioritaskan, yang didahulukan untuk diberikan perhatian yang sungguh-sungguh justru adalah amal yang akan kita bawa sesudah meninggal dunia. Itu yang disebut sebagai orang yang kais, orang yang akil, orang yang berakal, orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, yaitu beramal untuk setelah kematian. Inilah contoh kita junjungan kita besar Muhammad SAW di dalam melakoni ibadah ataupun beramal. Selain beliau penuh perhatian, segera, dan tidak ingin ada urusan-urusan yang dapat mengganggu hati dan pikiran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu yang masalah pula cerita tadi itu juga ada beberapa aspek hukum lah yang termuat di situ. Di antaranya mengenai Rasulullah melangkahi beberapa saf yang ada di belakang itu. Kalau itu dilakukan setelah sholat selesai itu tidak masalah seperti yang ada di sini. Tetapi kalau itu sebelum sholat dilaksanakan, sementara saf-saf sudah terisi penuh, nah ini Rasulullah melarang kita untuk melangkahi orang yang sedang duduk. Jadi pernah di saat pelaksanaan sholat Jumat, Rasulullah berkhutbah, ada orang yang datangnya agak terlambat, lalu dia melangkahi jamaah itu, di pundak-pundak jamaah itu dilangkahinya. Ditegur langsung Rasulullah, hentikan khutbah beliau sejenak. Ijlis, kata Rasulullah, fa innaka
tu'zin nas. Duduk kamu, sesungguhnya perbuatan kamu itu mengganggu orang-orang yang ada di sini, disuruh duduk. Nah, itu larangan. Memang di dalam hadis Nabi SAW ada, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan atau fadilat Jumat itu salah satunya adalah Nabi mengingatkan jangan kita melangkahi orang yang sedang sudah merapat duduk di safnya masing-masing. Jadi ambillah tempat, kalau memang terlambat ya di belakang, kan jangan. Kecuali kalau yang di depan itu tidak mau maju ke depan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya. Jadi memang mestinya kita ini agak lebih tertib. Jadi kalau datang berdahulu itu ya maju ke depan kan mengisi, supaya jangan sampai terjadi ada yang melangkah-langkah itu. Kenapa dianggap mengganggu? Karena ada orang yang sedang berzikir, mungkin orang baca Quran atau orang lagi melakukan kegiatan yang lain seperti baca sholawat dan sebagainya. Nah, itu akan bisa mengganggu. Nah, sahabat tadi ya masalah mereka terkejut dan mereka bertanya-tanya ada apa ini. Nah, kan di antara yang terkejut itu karena ini satu hal yang tidak biasa, Nabi melangkah-langkah gitu kan. Nah, tapi setelah Nabi menjelaskan hal itu, maka sahabat mengerti. Jadi artinya sebenarnya melangkahi orang lagi sedang asik berzikir itu juga tidak dibenarkan, kecuali kalau ada satu keperluan yang mendesak. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW tadi kondisinya adalah memang mendesak, karena beliau tidak ingin diganggu pikiran. Nah, disebutkan ujar Nabi SAW bahwa beliau merasa dipenjarakan oleh emas itu. Dipenjarakan oleh emas itu. Jadi kaganangan di waktu sembahyang itu seolah-olah urusan emas yang mesti diserahkan itu apa adanya itu memenjarakan diri kita, memenjarakan pikiran kita, memenjarakan hati kita. Nah, ini yang cukup mengganggu, yang dianggap Rasulullah SAW mengganggu itu. Segera maka beliau menyelesaikan. Maka jamaah sahabatullah, ini menunjukkan bahwa amanah, ya amanah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Nabi itu diberi amanah untuk membagi-bagikan zakat itu kepada orang yang berhak. Nabi diberi amanah untuk memungut dari orang kaya, khudz min amwalihim, amanah. Kemudian Nabi juga disuruh untuk membagikan kepada yang berhak. Ini adalah amanah. Amanah itu sesuatu yang berat. Maka kalau ada amanah di pundak kita, segera kita bereskan amanah itu. Ya, bereskan amanah itu. Misalnya hutang, hutang itu amanah di pundak kita. Kalau kita berhutang lawan orang, maka ada amanah yang dipikulkan. Amanahnya apa itu? Kalau kita berjanji membayar, maka segera kita bayar. Nah, jangan kita tunda karena itu adalah satu amanah yang harus segera kita tunaikan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, kalau orang punya hutang dan punya kemampuan untuk membayar, bila seandainya dia tunda, maka itulah suatu kezaliman. Maqdul ghani zulmun. Dia telah berbuat zalim kepada saudaranya. Salat bila datang waktunya, maka itu amanah di pundak kita. Jangan kita tunda-tunda. Sedekah juga begitu. Di tangan kita ada kelebihan harta, kemudian kita dipertemukan dengan orang yang membutuhkannya, maka jangan kita tunda-tunda. Itu ada amanah di pundak kita untuk segera kita tunaikan. Karena amanah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Buktinya Rasulullah SAW tidak ingin amanah ini sampai ke besok hari. Nah, harus hari ini juga sampai ke tangan orang. Dan Nabi menyatakan bahwa aku menyuruh seseorang untuk menyerahkannya kepada yang berhak. Ini juga menyangkut masalah hukum, di mana masalah sedekah ataupun masalah zakat ini adalah suatu tugas ibadah, namun boleh diwakilkan kepada orang lain pelaksanaannya.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerahkan langsung kepada yang berhak, tetapi menyuruh orang lain atas nama beliau. Nah, jadi namanya wakalah ya di dalam istilah fikihnya itu, yaitu mewakilkan kepada orang lain untuk pelaksanaan itu. Nah, tetapi ini jamaah sekolah adalah bentuk ibadah maliyah, ibadah harta. Nah, tapi kalau ibadah badaniyah kada kawa. Ada kalau sembahyang itu diwakilkan sama orang. Nah, jadi kalau kita misalnya merasa lapah awak karena kulir menggawi, diwakilkan oleh orang itu kada kawa diwakilkan. Nah, itu tugas badaniyah. Nah, ini ada memang sebagian ibadah-ibadah yang bisa dilakukan kepada orang, sebagaimana muamalah juga, sekian banyak muamalah itu bisa diserahkan urusannya kepada orang lain atas nama kita. Ini ada menyangkut tentang wakalah, mewakilkan itu. Bahkan di dalam pernikahan juga kita lihat di situ ada juga menyerahkan wewenang kepada orang lain. Jadi kalau pemulu menikahkan orang, dia mewakili walinya saja sebenarnya untuk menikahkan itu. Ya, jadi wakil gitu kan. Bahkan mempelai pun bisa diwakilkan kepada yang lain, gitu kan. Nah, itu perkara-perkara yang diantaranya bisa diwakilkan. Jamaah semoga jadi intinya ini berkaitan dengan bersegeralah kita melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi ini urusan tentang kepentingan akhirat. Di dalam surah A'la Allah berfirman, "Bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi ternyata manusia lebih mendahulukan kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya, padahal kepentingan akhirat jauh lebih utama daripada kepentingan dunia. Itu menggambarkan tentang keadaan manusia kebanyakannya. Jadi Allah mengingatkan hal itu supaya kita waspadai diri, jangan sampai malah urusan-urusan dunia mengalahkan dan menyisihkan urusan-urusan kepentingan akhirat kita. Kemudian yang berikutnya di hadis yang ketiga, An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannah fa'alqa tamratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila muttafaqun alaih. Hadis ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadinya peperangan Uhud. Ini sebelum mulai perang ya. Ada seorang laki-laki menemui Rasulullah. Ya Rasul, beritahukan ulun. Seandainya ulun terbunuh hari ini di perang ini, maka di manakah ulun akan ditempatkan? Kemudian Nabi menjawab, fil jannah, di surga. Begitu mendengar jawaban Rasulullah, maka segera orang itu melemparkan korma-korma yang ada di kantongnya atau di tangannya. Kemudian dia bergegas langsung masuk ke medan perang sampai akhirnya dia terbunuh di medan perang itu, tewas di medan perang itu dalam keadaan syahid. Muttafaqun alaih. Bergegas begitu mendengar kalau dia akan ditempatkan di surga, dia tidak memikirkan makanan yang ada di tangannya, apalagi memikirkan yang lain, karena dia lebih memikirkan untuk segera mendapatkan surganya. Maka dia tidak pedulikan apapun yang dia miliki dari dunianya. Dia ingin dapatkan surga, maka dia segera dia melakukan itu walaupun adalah nyawa. Nah, kalau untuk urusan-urusan lain ada sampai taruhannya nyawa. Tapi itu pun kadang-kadang kita masih berpikir kan, untuk mendahulukan kepentingan akhirat
Dalam urusan akhirat itu ada janji yang sudah jelas sekali kita ketahui, tetapi kita masih berpikir. Nah, coba kita bandingkan dengan para sahabat yang mengenal betul dan paham betul tentang agama, karena mereka langsung mendapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi menyampaikan di surga, ini memang adalah sesuai dengan kedudukan beliau. Tapi kalau kita tidak bisa langsung memberikan penilaian seseorang di surga atau di neraka, di surga atau di neraka. Bahkan juga dalam sekolah kita jangan juga terlalu gampang untuk mengatakan dia pasti syahid, misalnya gitu kan. Dia pasti syahid. Tapi kita boleh mengatakan insya Allah dia syahid. Karena kepastian untuk orang di surga atau di neraka atau syahid atau tidak syahid itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa memastikan itu. Jadi kalau kita melihat ada tanda-tandanya mengarah ke situ, ya kita hanya sekedar bisa mengatakan insya Allah dia ahli surga, insya Allah dia syahid, misalnya begitu. Hal itu memang diterangkan di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa Nabi langsung memberitahukan dia kalau dia di surga? Karena Rasulullah melihat bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi ahli surga. Tidak setiap orang yang gugur di medan perang itu ada jaminan untuk mati syahid dan kemudian mendapatkan surga. Kenapa demikian? Karena Nabi menjelaskan, Pak Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau orang ikut berperang karena ingin menunjukkan keberaniannya, lalu dia tewas. Lalu kemudian ada orang kedua, dia ikut berperang karena dia ingin membela bangsanya atau sukunya. Lalu dia tewas. Apakah dia bisa dikatakan syahid? Lalu ada orang lagi yang juga ikut berperang, lalu supaya orang mengenal dirinya kalau dia disebut sebagai pahlawan. Manakah di antara itu yang syahid? Jawaban Rasulullah apa? Orang yang syahid itu adalah orang yang dia meninggal, dia berperang man qatala li'ila'i kalimatillah. Ya, orang yang berperangnya itu untuk meninggikan agama Allah. Itu baru syahid. Nah, ini memang tidak bisa kita baca apa motif dan apa niat orang ikut berperang. Nah, kan itu sangat menentukan kedudukannya, apakah dia syahid ataukah tidak syahid. Tapi yang pasti yang syahid itu ya Rasulullah adalah ciri-cirinya kalau niatnya semata-mata untuk meninggikan agama Allah. Jadi kalau orang misalnya berperang demi apa misalnya kan, tapi bukan demi agama Allah, maka tidak bisa dikatakan syahid. Itu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah subhanallah. Jadi sahabat yang disebut Rasulullah SAW sebagai sahabat yang syahid dan tempatnya di surga ini memang betul-betul bersahabat yang memenuhi syarat untuk dia mendapatkan surga itu. Nah, satu hal yang tadi kita perlu perhatikan juga bahwa melihat kejadiannya ini keikhlasan dan ketulusannya untuk agama Allah itu sangat terlihat sekali. Ya, sangat terlihat sekali. Dia bersegera bergegas menuju medan perang tanpa mempedulikan apapun ketika dia mendengar kalau usahanya untuk agama Allah itu akan mendapatkan di dalam surga. Jadi mudah-mudahan
setiap kali ada peluang di mana di situ ada kita temukan janji Allah untuk kita bisa mencapai surga, maka akan kita sigap, siap dan segera tanpa ragu-ragu untuk kita melakukan urusan itu. Ya kadang-kadang untuk kita melakukan hal itu banyak memang ada bisikan-bisikan, godaan-godaannya, sehingga kemudian mulai bisa melemah kemauan kita dan keinginan kita. Nah, itu bisa saja setan mencoba menghalang-halangi kita atau nafsu kita masih terlalu kuat, ya, untuk kemudian menarik kita dari keinginan itu. Nah, ini ya mudah-mudahan kita tidak berpikir terlalu lama, terlalu panjang untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang selanjutnya hadis yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul ghina ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, sedekah yang mana yang paling besar pahalanya? Sedekah yang mana yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab, yaitu kamu bersedekah saat kamu masih sehat dan dikala itu ada rasa pelit di dalam dirimu, takut kamu hidup fakir dan kamu berharap untuk hidup berkecukupan. Maka janganlah kamu tunda-tunda untuk bersedekah sehingga maut itu sudah mencapai tenggorokan. Pada saat itu mungkin saja kamu berkata, ini kusedekahkan untuk si fulan dan ini kusedekahkan untuk si fulan. Padahal saat itu harta kamu itu sudah menjadi milik orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini lagi adalah hadis yang keempat mengenai segera, jangan menunda-nunda ya amal kita untuk akhirat. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang waktu ya. Karena pertanyaan ini bisa macam-macam maksudnya. Kan pertanyaannya ya Rasulullah, sedekah yang mana yang paling afdal? Kira-kira pertanyaan ini diarahkan kemana? Ini mengenai saat yang tepat atau waktu yang tepat untuk bersedekah sehingga pahalanya besar. Dari mana kita tahu dari jawaban Nabi? Nabi menjawab saat yang tepat yang bisa menyebabkan sedekah itu sangat afdal. Di saat kondisi kita masih sehat, tubuh kita yang masih sehat, apalagi di saat ada rasa pelit kita untuk mengeluarkan harta bersedekah. Apalagi saat itu kita ada kekhawatiran kalau kita membantu orang atau bersedekah atau berhadiah mengurangi harta kita sehingga kita nanti akan melarat karena gara-gara terlalu sosial, misalnya ada perasaan begitu. Dan orang sehat pada umumnya dia merasa bahwa kesempatan hidupnya masih jauh, sehingga timbul angan-angan macam-macam, ingin ini, ingin itu terhadap dunia. Tak mulul ghina, di saat-saat orang yang mengharapkan dia hidup semakin sejahtera dan semakin berkecukupan. Nah, situasi dan keadaan saat orang seperti itu, dia bersedekah, itu pahalanya akan sangat besar sekali. Nah, kalau menunggu sakit baru bersedekah, itu beda ya sekolah. Ya, orang sakit tidak punya harapan karena sakit itu salah satu tanda-tanda di antara orang akan merasakan kalau kesempatan hidupnya tidak terlalu lama. Tapi kalau orang sehat, dia punya perasaan beda. Ya,
Dia mungkin merasa kesempatan hidupnya masih panjang, masih panjang. Sehingga antara dua ini perbandingannya, kalau orang sakit bersedekah, ya orang sakit bersedekah itu tidak terlalu berat bagi dia untuk bersedekah. Hatinya tentu berat untuk bersedekah. Kenapa? Karena bagi dia buat apa lagi kan karena kau juga menikmati harta ini. Bahkan ada yang berpikir daripada ahli warisku, mungkin menikmatinya baik aku sama sekali ya. Nah, tapi memberucap ini sudah para meninggal dunia. Maka jangan kamu tunda-tunda ya untuk bersedekah sampai menundanya ketika roh itu sudah dicabut sampai ke tenggorokan. Nah, ini jamaah semula penjelasan bahwa roh itu ditarik dari atasnya, dari ini. Jadi yang mengalami kematian pertama kali itu di mana? Di bagian kaki. Jadi kaki kemudian bergeser ke atas sampai yang bagian terakhir adalah di tenggorokan di sini. Jadi kalau sudah ditarik itu sampai ke atas, sudah habis, baru dibawa oleh malaikat itu rohnya. Nah, jadi yang mengalami kematian itu dari mana? Dari kaki bergeser kemudian sampai ke atas. Nah, pada saat roh itu sudah mencapai tenggorokan, orang masih mampu berbicara. Ya, karena rohnya masih ada di sini. Tapi mungkin yang di bawah tidak bisa digerakkan lagi karena tidak ada lagi di bagian kaki, di bagian perut. Tapi di bagian sini mungkin masih bisa bersuara. Nah, jangan sampai kamu tunda, kata Rasulullah, ya sedekah kamu itu sampai. Kenapa? Ada dua kemungkinan kalau roh ke tenggorokan. Pertama, orang berbicara dalam kondisi masih sadar. Ada orang masih berbicara tetapi sudah di luar kesadaran bicaranya itu. Nah, ini menyangkut masalah hukum. Kalau ternyata dia masih berbicara tapi dalam kondisi yang masih sadar, nah itu ucapannya masih bisa diperpegang. Sehingga kalau dia mengatakan ini ya kusedekahkan untuk si fulan, ini kusedekahkan untuk fulan, maka itu harus disedekahkan harta itu kepada orang-orang yang disebutkan ketika dia berbicara itu. Tetapi kalau bicaranya itu sudah melantur macam-macam, itu kondisinya di luar kesadaran, walaupun dia berbicara, itu tidak bisa diperpegang. Itulah yang disebut dalam hadis ini. Bila balagul hulqum qultu li fulan kadza. Itu kata kau lagi, kenapa ya Nabi waqad kana li fulan, karena hartanya itu sudah otomatis berpindah kepada ahli waris. Kalau itu berpindah kepada ahli waris, tidak bisa diperbaharui ucapannya ini karena itu bukan hartanya lagi. Karena bukan hartanya lagi, itu sudah menjadi hartanya ahli waris. Nah, tapi kita memang tapi memperhatikan perbedaan ini kan. Waktu orang mungkin sakarat itu ada aja berucap macam-macam itu. Nah, lihatlah kondisinya, apakah itu masih dia berucap pada saat sakarat itu dalam kondisi yang pembicaraannya masih dianggap normal, ataukah sudah di luar kesadaran ataupun yang lantur dan gitu tuh. Itu akan membedakan apa yang menjadi kewajiban kita, apakah kita laksanakan apa yang diucapkannya itu apakah tidak. Jadi jangan sampai roh itu sudah sampai ke tenggorokan lalu baru berucap hendak bersedekah li fulan gesan si fulan, padahal Nabi hartanya itu sudah menjadi milik orang lain, yaitu ahli waris. Waqad kana li fulan. Nah, jemaah semoga jadi saat kita sehat, di saat kita ada terasa enggan mengeluarkan, maka paksakanlah diri kita untuk mengeluarkan itu. Nah, karena salah satu di antara tanda-tanda, ya ini salah satu saja ya, tidak mutlak. Dilipat gandakannya pahala itu apabila tantangannya berat ya, semakin berat tantangan di dalam melakukan satu hal, maka itu akan memperbesar pahala amal kita. Tapi tetap dengan menjaga keikhlasan kita beramal, bukan karena terpaksa. Ya, bukan karena terpaksa. Jadi kalau memaksakan dalam arti ini bukan memaksakan dalam arti terpaksa, enggak. Tetapi kita melawan kemauan hawa nafsu kita. Kita melawan bayang-bayang dunia yang menjadi angan-angan kita itu.
Nah, makanya iqbal ini tadi kan fokus terhadap apa yang menjadi keinginan kita beramal, yaitu demi kepentingan akhirat. Ini penting untuk mengarahkan kemauan kuat kita untuk beramal. Nah, demikian apa yang telah sampaikan. Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam.